Pernahkah Anda berpikir apa sih yang membuat warisan seseorang itu abadi? Apakah karena pencapaiannya yang luar biasa atau karena karakternya yang, ya, tak tergoyahkan? Nah, kali ini kita akan menyelami kehidupan seorang tokoh yang warisannya bukan cuma tentang apa yang dia lakukan, tapi tentang siapa dirinya. Dia adalah Abu Bakar Ash-Shiddiq, sang pembenar kebenaran. Cerita kita kali ini banyak terinspirasi dari buku 150 Kisah Abu Bakar Al-Shiddiq. Dan ini bukan buku biografi biasa loh, isinya itu kumpulan momen-momen, potongan-potongan kisah yang kalau digabungkan jadi melukiskan potret yang utuh tentang salah satu pribadi paling dihormati dalam sejarah Islam. Oke, jadi kita akan telusuri kisahnya lewat beberapa babak penting, mulai dari prinsip hidupnya bahkan sebelum Islam datang, lalu momen yang memberinya gelar As-Siddiq, persahabatannya yang luar biasa, keberaniannya saat diuji, dan akhirnya warisan kesetiaan yang ia tinggalkan untuk kita semua. Nah, untuk benar-benar paham sekuat apa karakter Abu Bakar, kita harus mundur sedikit. Kita lihat sosoknya sebelum risalah Islam turun, di masa yang kita kenal sebagai jahiliyah. Karena ternyata, bahkan di tengah zaman yang katanya gelap itu, prinsipnya sudah bersinar terang. Coba bayangkan sebuah masyarakat di mana minum-minum itu hal yang super wajar dan menyembah berhala itu ya kebiasaan umum. Nah, di tengah semua itu ada Abu Bakar. Jauh sebelum ada larangan dari Tuhan, dia udah menolak alkohol untuk dirinya sendiri. Dan menurut sumber, dia nggak pernah sekalipun sujud pada berhala. Beda sendiri. Penolakannya ini bukan tanpa alasan loh. Waktu ditanya kenapa, jawabannya benar-benar menunjukkan karakternya. Buat dia, minum homer itu sama saja kayak membuang kehormatan. Jadi ini bukan soal aturan dari luar, tapi ini soal kompas moral dari dalam dirinya sendiri yang sangat menjunjung tinggi harga diri dan martabat. Nah, prinsip inilah yang jadi fondasi keyakinannya yang super kokoh. Dan keyakinan itu benar-benar diuji dalam sebuah peristiwa yang kelak akan memberinya sebuah julukan abadi, Ash-Shiddiq atau Sang Pembenar. Coba saya tanya Anda, seandainya sahabat terdekat Anda datang, terus cerita kalau dia baru aja melakukan perjalanan ke Yerusalem dan balik lagi hanya dalam satu malam. Sesuatu yang terdengar mustahil kan? Reaksi pertama kebanyakan dari kita pasti ragu bukan? Tapi lihat jawaban Abu Bakar. Waktu orang-orang datang buat memanas-manasinya, berharap dia juga ikut ragu, tanpa jeda, tanpa pikir panjang, dia langsung membenarkan. Kalau begitu, dia benar. Dia bukan cuma percaya pada temannya, tapi dia menegaskan kenabian sahabatnya itu di depan semua orang. Momen inilah yang mengukir namanya selamanya. Makanya gelar Al-Shiddiq ini lebih dari sekedar julukan. Ini adalah inti dari karakternya. Sebuah kemampuan luar biasa untuk mengenali kebenaran dan langsung memegangnya erat-erat, nggak peduli seberapa mustahil kedengarannya bagi orang lain. Kepercayaan inilah yang kemudian menjadi fondasi dari salah satu persahabatan paling legendaris dalam sejarah. Sebuah persahabatan yang diuji habis-habisan dalam momen paling krusial bagi umat Islam, yaitu hijrah atau perpindahan dari Mekah ke Madinah. Bayangkan, dari semua sahabat, Nabi hanya memilih satu orang untuk perjalanan yang taruhannya nyawa ini. Dan saat Abu Bakar diberitahu kalau dialah orangnya, sumber menyebutkan dia sampai menangis. Tapi ini bukan tangis ketakutan ya, ini tangis haru, tangis bahagia, karena mendapatkan sebuah kehormatan yang begitu besar. Perjalanan mereka ini bukan perjalanan biasa, ini pelarian yang super menegangkan. Selama 3 hari mereka bersembunyi di Gua Sur, sementara para pengejar dari kaum Quraisy menyisir perbukitan di luar. Situasinya begitu genting, sampai-sampai Abu Bakar bisa mendengar suara langkah kaki dan obrolan musuh mereka persis di mulut gua. Di tengah ketakutan yang begitu mencekam saat kematian terasa hanya beberapa langkah jauhnya, Nabi Muhammad dengan tenang melontarkan pertanyaan itu kepadanya. Kata-kata ini mengubah segalanya. Ini bukan lagi soal dua orang yang bersembunyi dari musuh, tapi ini soal keyakinan mutlak bahwa mereka tidak pernah sendirian. Inilah inti dari persahabatan mereka. Tapi, keyakinan Abu Bakar itu bukanlah sesuatu yang diam dan pasif. Keyakinan itu seperti api yang membara, yang mendorongnya untuk bertindak, seringkali dengan mempertaruhkan segalanya. Keyakinan yang berubah wujud menjadi keberanian nyata di lapangan. Kita lihat contohnya pada kisah Bilal ibn Rabah, seorang budak yang disiksa tanpa ampun hanya karena imannya. Saat batu panas menindih dadanya yang keluar dari mulutnya hanya kata, Ahad, Ahad, satu, satu. Nah, Abu Bakar nggak cuma melihat dan bersimpati, dia bertindak. Dia pakai hartanya sendiri untuk membeli kebebasan Bilal.
sebuah tindakan berani yang jelas-jelas menantang para penguasa Mekah saat itu. Dan keberaniannya ini bukan isapan jempol. Bertahun-tahun kemudian, Ali ibnu Abi Thalib, seorang kesatria yang terkenal dengan kegagah beraniannya, saat ditanya siapa orang yang paling pemberani, jawabannya tegas, Abu Bakar. Ali menceritakan satu momen mengerikan di Mekah. Saat itu Nabi dikepung dan diserang. Ketika banyak yang lain mungkin terdiam, hanya Abu Bakar yang nekat menerobos kerumunan. Dia menjadikan tubuhnya temeng untuk Nabi, sambil meneriakkan kalimat perlawanan itu kepada para penyerang. Itu keberanian murni, yang lahir dari keyakinan yang gak bisa diganggu-gugat. Jadi, kalau kita tarik benang merah dari semua kisah ini, pria berprinsip, sang pembenar, sahabat setia, dan pembela yang berani, semuanya ini mengarah kemana? Semuanya bermuara pada satu hal. Sebuah warisan yang dibangun di atas fondasi karakter yang kokoh. Ini dia pilar-pilarnya. Integritasnya sebelum Islam jadi dasar bagi keyakinannya sebagai al-sidik. Keyakinannya itu melahirkan kesetiaan absolut dalam hijrah. Dan kesetiaan itulah yang memberinya keberanian untuk membela apa yang benar. Setiap bagian hidupnya saling terhubung, menunjukkan sebuah konsistensi karakter yang luar biasa. Dan ini membawa kita kembali ke pertanyaan di awal. Dalam kisah Abu Bakar, kita lihat bahwa semua tindakan hebatnya, entah itu membebaskan budak atau menemani Nabi dalam bahaya, semuanya adalah buah dari karakternya yang kokoh. Ini membuat kita berpikir, mungkin warisan sejati itu bukan soal apa yang kita capai, tapi tentang siapa diri kita saat kita melakukannya.